1 tahun berlalu, Zaidah Salim tidak menemukan keadilan untuknya. Tekanan mental hingga fisik yang menghampiri dirinya belum menemukan titik terangnya. Bersama kuasa hukumnya, Zaidah Salim akhirnya menyambangi Polres Metro Bekasi, Jawa Barat untuk mempertanyakan sudah sampai mana kasus yang melibatkan dirinya dengan oknum berinisial AJ tersebut. Terlebih, Zaidah Salim mengaku dirinya sempat masuk yayasan kejiwaan selama kurang lebih 6 bulan. Tidak hanya itu, ia juga sempat harus masuk unit gawat darurat akibat stres berat yang dialami. Bahkan salah satu imam besar pemimpin organisasi masyarakat terbesar berinisial HRS yang mengaku sempat ingin memediasi Zaidah dan oknum AJ ini juga tidak bisa membantu apa-apa. Dan bahkan kezoliman oknum Habib ini sudah sempat saya laporkan ke imam besar HRS. Masalah keluarga saya dengan oknum Habib ini sempat dimediasi oleh imam besar HRS. Di mana di situ HRS mengakui memang si oknum Habib ini sudah menzolimi saya, sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada saya. Dan memang pada waktu itu IBHRS memberikan dukungannya dalam bentuk mengajukan diri untuk menjadi saksi, di mana akan ada surat bermaterai yang menyatakan bahwa saya adalah istri dari oknum Habib ini, di mana ada surat keterangan bermaterai baik itu surat perceraian ataupun surat rujuk. Di situ IBHRS sudah mengajukan diri untuk menjadi saksi utamanya dalam surat bermaterai. Dan lebih lanjut, pemilik nama asli Zaidah Salim itu mengungkap apa yang diperjuangkannya sejak tahun lalu hingga saat ini masih sama, yakni meminta keadilan atas dirinya. Ia juga berharap dengan usaha yang sudah ia lakukan ini membuat perempuan-perempuan yang pernah disakiti oleh oknum Habib tersebut bisa lebih membuka suaranya. Saya menyampaikan saja jika ada wanita-wanita di luar sana yang merasa menjadi korban oknum karena yang mengadu ke saya 1 lusin lebih, versi yang lain 1 lusin. Jadi kalau digabung 2 lusin. Bayangkan satu oknum Habib saja sudah merendahkan puluhan harkat martabat perempuan, diinjak-injak seperti itu ya, baru satu oknum Habib. Bagaimana dengan kejadian yang tidak kita tahu di luar sana? Menurut saya ini miris. Kenapa saya bersuara sampai sejauh ini? Sebenarnya saya sangat capek ya, saya sudah mengalami kekerasan psikis yang luar biasa berat, tapi saya masih harus dihantam lagi dengan laporan yang tidak kunjung usai seperti ini. Tujuan saya semata-mata adalah agar oknum Habib ini tidak lagi menginjak-injak harkat martabat perempuan. Jikalau hanya saya yang direndahkan, mungkin saya tidak akan sejauh ini. Anggaplah saya sedang tidak beruntung. Tapi yang saya lihat, Allah menunjukkan bahwa oknum Habib ini merendahkan, menginjak-injak harkat martabat begitu banyak sekali perempuan, puluhan, hampir 1 lusin lebih. Dan sebagian perempuan itu sudah dimintain. Ya, dan beberapa perempuan korban oknum Habib itu sudah bersuara ya di salah satu TV nasional. Dan mungkin untuk PPAP atau sebagainya nanti biarkan saya sampaikan ke penyidik saja. Dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan dari Mbak Zaidah Salim yang selama ini teman-teman bantu untuk memviralkan, tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terulang kembali kejadian yang menimpa perempuan-perempuan Indonesia seperti yang dialami oleh Mbak Zaidah. Apalagi yang melakukan itu adalah tokoh agama, oknum Habib. Nah, harusnya tokoh agama, oknum Habib itu kan harusnya menjadi contoh atau menjadi teladan. Tapi ini malah keterlaluan. Bahkan saya mendengarkan dari Mbak Zaidah sendiri, korbannya itu banyak yang curhat ke beliau ini sudah hampir 2 lusin gitu loh. Nah ini kan ya lumayan dikit banyak kan banyak gitu. Makanya kasus ini harus kami kawal betul. Dan saya terima kasih kepada Polres Metro Bekasi yang walaupun istilahnya agak lama ya, tapi kata orang falsafah Jawa, alon-alon syukur kelakon. Yang pasti ini proses hukum sesuai prosedur dan good itu. Bahwa memang Mbak Zaidah sudah bisa disimpulkan atau kita mendapatkan informasi bahwa memang mengalami kekerasan. Itu diduga kekerasan seksual, terus kekerasan psikis, ekonomi itu berarti ditelantarkan gitu loh Mas. Wong ayu-ayu yang ini kok ditelantarkan balul itu kan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa dalam kasus ini saya mengalami kekerasan yang tidak main-main, di mana tadi sudah disampaikan oleh lawyer saya Gus Rofiq. Ada kekerasan seksual, menurut data Komnas Perempuan ya, saya mengalami banyak kekerasan berat, yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikis, mental, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Itu bukan kekerasan yang ringan dan main-main ya, jadi sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa 1,5 tahun, karena saya mencoba mengakhiri hidup berkali-kali, dan bahkan kezoliman oknum Habib ini sudah sempat saya laporkan ke imam besar HRS. Masalah keluarga saya dengan oknum Habib ini sempat dimediasi oleh imam besar HRS, di mana di situ HRS mengakui memang si
oknum Habib ini sudah menzolimi saya. Ini Mbak Zeda ini berjuang dan kami bantu supaya tidak ada lagi korban-korban yang bisa terjadi dari para ulah-ulah oknum-oknum Habib Balai Musliman. Karena ada kasus di Madura, ada kasus di Kalimantan, ada kasus di Cirebon, bahkan untuk kasus orang ini saja korbannya sampai dengan 2 lusin. Tapi tidak semuanya berani sebagaimana Mbak Zeda. Jadi kita menghargai, menghormati Mbak Zeda ini wanita yang berani, wanita yang pejuang, dan kita akan terus berjuang untuk meneruskan keadilan ini. Terima kasih. Sudah diperiksa sudah dan mengakui. Nah kebetulan kan Mbak Zeda ini kan beliau menikah secara agama, kan itu. Tapi dengan saudara Asep ini mengakui bahwa dia menikah, nah itu sudah poin gitu loh. Kan yang dikhawatirkan kan nggak mengakui, tapi kalau nggak mengakui banyak saksi-saksinya gitu. Nah nanti kami juga akan minta kesaksian dari imam besar FPI, gitu loh. Jangan sampai nanti polisi memanggil untuk menjadi saksi misalnya, benarkah HRS pernah memediasi ahli masalah rumah tangganya Mbak Zeda dengan AJ ini, nah itu sangat penting itu. Terus hasilnya mediasi apa? Jangan sampai niatnya mediasi tetapi nggak ada endingnya, nggak ada solusinya. Kata orang Jawa, au-au. Nah, itu jangan sampai. Ya, kita percaya sepenuhnya kepada Polres Metro Bekasi bahwa kasus ini insya Allah berlanjut dan berakhir di meja pengadilan. Saya terakhir menjalani pemeriksaan visum psikis ya tahun kemarin. Tahun ini hasilnya sudah dipegang oleh pihak penyidik. Yang pasti hasilnya memang telah terjadi kekerasan psikis. Gitu. Telah terjadi kekerasan psikis. Gitu. Karena kita anggap sudah merupakan predator seksual. Dari presenter terkenal ini, saudari Zeda Salim telah mengalami depresi berat, bahkan yang bersangkutan atau korban sempat dirawat di rumah sakit jiwa di Bogor. Ini sangat keterlaluan. Perkara yang kecil karena berlarut menyebabkan korban bertambah berat, akibat yang harus ditanggungnya karena kekejian kezaliman dari Habib AJ. AJ, kau harus bertanggung jawab. Saya tidak melihat Habibnya, tapi saya tidak hormat kepada yang melakukan kezaliman, pelecehan seperti ini. Anda akan berhadapan dengan saya.